dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul untuk sharing tentang dalam sudut pandang medicine. Insya Allah dengan ini kita bisa berbagi pengalaman, berbagi karena apapun itu tentang Islam medicine, para terapis, para saudara-saudara saya ini yang berkumpul ini punya pengalaman yang lebih bermakna daripada secara teori saja. Seperti dari WHO itu definisinya adalah susunan klinis berfungsi cerebral yang berkembang untuk dimana itu harus 24 jam menyebabkan kematian dan disebabkan karena gangguan payudara. Jadi kalau gangguan payudara tidak disebut stroke. Nah, kalau gejala berlangsung di 24 jam, misalnya lumpuhan atau mulut pincong itu di bawah 24 jam itu masih tahan di atau transisi. Nah, adapun stroke itu dibagi dua, di mana ada perdarahan dan penyumbatan iskemik. Secara klinis tidak dapat dibedakan. Jadi apapun beritanya kita tidak boleh menduga dan wajib dilakukan CT scan untuk menentukan apakah ini ada perdarahan atau tidak. Terapinya itu betul-betul bertolak belakang. Jadi kalau lihat gejala klinisnya ini sesuai dengan dari masing-masing dari yang terkena serangan. Mohon maaf Dokter Susi, sepertinya di sini suaranya masih belum terdengar, nggih. Ini gimana? Suaranya masih putus-putus. Di sini peserta yang lain juga putus-putus suaranya. Iya Dok, mohon maaf Dok. Nah kalau seperti ini jelas. Oke, ya nih. Jadi itu suara yang klinisnya tidak bisa beda dengan penyumbatan kecuali dilakukan pemeriksaan scan kepala. Nah, di mana itu tidak sama, tapi harus sesuai dengan letak penyakit yang terkena. Jadi bagian mana bagian kepala yang terkena, misalnya di daerah motorik, jadi nanti yang kena daerah nanti pusat bahasanya yang terkena pusat itu ya membuat dia tidak bisa bicara. Di sini bisa terdengar atau masih putus-putus? Masih putus-putus Dok suaranya. Kalau sinyalnya bagaimana ya Dok? Apakah ada gangguan? Nggak ada. Dari ini Pak. Dokter Susi, mohon maaf. Ya. Biasanya efek ini Dok, kamera Dok. Mungkin kameranya bisa dimatikan coba Dok. Jadi biar suaranya saja. Sekarang kalau dari sini? Alhamdulillah sudah jauh lebih jelas Dok. Oke, udah pakai HP aja saya. Iya Dok. Mohon maaf ya Dok ya. Nggak apa-apa. Mohon maaf ya Dok ya. Memang nggak tahu ini mungkin ini yang nge-lag-nya di HP-nya ini. Malah di apanya di laptopnya ini. Nah, oke, kita ulangin ya. Stroke ini dibedakan antara perdarahan atau iskemik itu bila mana kita lakukan CT scan kepala. Jadi tanpa pemeriksaan CT scan kepala, jangan coba-coba kita menduga-duga apakah ini perdarahan atau tidak dan kita langsung menterapi. Karena obatnya itu betul-betul bertolak belakang. Itu yang harus dipahamin betul.
Kita bagi yang terapis ini. Dan kalau ditanya gejala klinis stroke itu apa? Itu tergantung letak lesi yang terkena. Jadi misalnya letak lesinya itu untuk pusat bicara, nanti keluhannya nanti bisa terjadi gangguan bicara. Apakah pilu ataukah dia malah bisu. Atau misalnya letaknya itu di daerah motorik, lengan kaki, dia akan terjadi kelumpuhan sebelah kalau itu di daerah yang ganglia basalis gitu, di tengah-tengah. Jadi kalau kita lihat sedikit kita bicara tentang anatomi, jadi perdarahan yang bisa dikenain adalah pembuluh darah yang gede. Di kepala itu ada sistem karotis dan sistem vertebrobasiler. Vertebrobasiler itu mensarafin di bagian otak kecil dan batang otak. Nah, kalau yang karotis ini yang bagian otak besar. Nah, otak besar ini adalah yang membedakan manusia itu dengan makhluk yang lain. Sedangkan yang vertebrobasiler ini adalah untuk pusat pernafasan, pusat kesadaran. Jadi kalau yang terkena di daerah otak besar itu nanti akan terkena pusat bicaranya, motoriknya. Tapi kalau dikena otak kecil nanti akan terjadi gangguan keseimbangan atau bahkan pun sampai batang otaknya yang terganggu fungsinya. Jadi beraneka ragam gejala klinisnya. Jadi ini tidak perlu dihafal, kita cuman nanti bisa lihat dari Brodmann map area itu nanti ada mana fungsi bicara, mana fungsi motoriknya. Jadi kalau kita pembagian stroke penyumbatan itu bisa yang dari trombus ataupun emboli. Apa bedanya? Kalau yang emboli ini plak yang dari jantung dia lari ke pembuluh darah otak yang lebih kecil sehingga menyumbat di otak. Jadi di jantung dia terlepas, kemudian larinya ke otak. Jadi setiap orang yang penyakit jantung itu akan berpotensi besar untuk menjadi penyakit stroke. Begitu juga sebaliknya. Orang yang sudah kena penyakit stroke itu dia mempunyai titik cacat di mana di insula itu yang menyebabkan akan terjadi gangguan irama jantung. Jadi seorang yang sudah kena stroke diwajibkan selamanya untuk memeriksakan kesehatan jantungnya. Nah, stroke perdarahan itu bisa karena perdarahannya di daerah otak ataupun perdarahannya di cairan otak. Nah, kalau kita bicara sedikit tentang anatominya, yang paling sering, makanya sering terjadi kelumpuhan, dia di daerah pembuluh darah yang kecil, namanya lenticulus striata. Ini yang mensuplai di daerah yang tengah-tengah ini, ganglia basalis, di mana ada cabangnya macam-macam. Kemudian daerah kalau lenticulus striata atau thalamus striata ini yang terkena, dia akan menjadi kelemahan sebelah badan. Dan kalau di daerah korteks, nah ini kalau korteks ini yang sekarang lagi viral ini seperti kejadian artis yang baru kena itu, siapa namanya itu ya, lupa saya nggak kenal artis yang kena stroke. Nah itu dia kena di kortikal, ya kan, ataupun dia juga di lenticulus striata yang dia dipasang pipian. Siapa Bekti ya namanya ya, ada yang tahu ya. Nah itu dia Indra Bekti. Indra Bekti, Masya Allah. Nah itu dia terkenanya sedikit tapi dia masuk ke cairan otak sehingga perlu dipasang selang kan. Saya dengar tadi dari radio dia akan direncanakan pemasangan pipisan, dipasang selang. Nah jadi inilah yang paling sering terkena stroke. Nah, kalau di kortikal nih, ini harus hati-hati, ini adalah suatu aneurisma. Mungkin kita pernah dengar cerita tentang aneurisma, di mana pembuluh darahnya itu dia terjadi penipisan sehingga kalau kita ibaratkan tuh ban itu adalah ban bunting, yang ban yang menipis, jadi sering gampang pecah. Adapun faktor risiko stroke itu, ini yang terbaru tahun 2022. Ini ada riwayat terkena penyakit stroke sebelumnya,
ada darah tinggi, ada kolesterol, ada penyakit jantung, diabetes, dan obesitas, kegemukan. Nah, ini bisa menyebabkan kedua, hemoragik, yang perdarahan, ataupun yang penyumbatan. Nah, ternyata selain daripada faktor risiko yang dipelajarin di kedokteran barat, ternyata penyakit rohani ini atau penyakit hati ini sangat berperan dalam terjadinya penyakit stroke ini. Nah, kalau kita sambungkan dari ayat-ayat Al-Quran di surat Ar-Ra'd ayat 28-29, dikatakan hati mereka, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, kemudian orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Nah, di surat Al-Fajr ayat 28-30, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Pada ayat 29, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Jelas di sini bahwa kesehatan rohani dan mental ini sudah ditegaskan di dalam Quran. Dan kalau kita perhatikan alur perjalanannya, penyakit hati ataupun sering kita bilang penyakit ruh itu, kita merasa semua kesulitan dalam menghadapi masalah. Nah, stres. Kemudian stres ini akan memicu hormon stres yang ada dalam tubuh. Kortisolnya naik. Kortisol ini hormon stres, dan adrenalin itu meningkat, melatoninnya menurun, hormon kebahagiaan menurun, serotonin menurun, melatonin menurun, sehingga stresnya makin naik lagi, terjadilah gangguan metabolik dan gluconeogenesis. Nah, bila terjadi stres yang kronis, ini berlangsung di atas 30 hari, terjadi gangguan organ, susunan saraf otonom pada simpatis, yang dia memacu terjadinya hiperaktivasi organ-organ apa aja, otak, jantung, dan yang lainnya. Kemudian bila makin lagi bertambah waktunya, bertambah lagi stresnya, sampai terjadilah gangguan ke fisiknya lebih berat lagi, sehingga terjadi gelisah, jantung berdebar, suhu tubuh jadi meningkat, buang air kecil berlebihan atau malah tersendat, buang air besar juga seperti itu, terjadi gangguan pencernaan, tekanan darah naik, kadar gula darahnya juga menaik. Nah, sehingga kalau kondisinya ini bertambah lagi dan terus berlanjut, inilah akan terjadi penyakit fisik yang betul-betul merupakan suatu degeneratif, yaitu diabetes, kelainan jantung, stroke, dan kelainan pencernaan. Nah, kalau dilihat dari kenapa jadi ada kalau nanti mungkin bisa di mute yang satunya, Dok. Saya kok masih ya? Masih ya? Enggak ya? Sudah bagus, Dok. Alhamdulillah. Udah jelas, Dok. Iya, udah saya matiin semua. Jadi kalau kita lihat dari sini, penyakit hati ini juga bisa menjadi pemicu daripada penyakit stroke. Next. Maaf, suara hilang, Dok. Enggak hilang.
Nah, jadi Oh, enggak, Dok. Maaf. bagaimana penyakit hati itu bisa kita tangani, ya, supaya stres itu yang tadinya akut awalnya, stres itu sebenarnya adalah normal pada orang yang memang masih dalam keadaan masih hidup yang punya masalah. Tidak mungkin orang tidak ada stres. Tapi kalau stres itu yang akut itu berkelamaan menjadi kronis, berkelanjutan, itu yang akan merusak nanti dari mulai penyakit rohani kemudian menjadi suatu penyakit psikosomatik. Dia merasa ada keluhan tapi diperiksa dokter ternyata normal semua, sampai akhirnya betul-betul menjadi penyakit fisik yang tadi. Nah, itu harus ditangani dengan cara kita pembersihan jiwa, pembersihan ruh itu. Dengan cara ada 3 tahapan ya, tatahur, tahakul, takaluk ya. Pentingnya kenapa? Supaya apapun yang kita hadapin stres itu, kita bisa menghempang stres yang akut ini, jangan berkelanjutan menjadi stres kronis, di mana kalau sudah berkelanjutan itu akan menjadi stresnya makin besar dan akhirnya menjadi berefek ke fisiknya. Nah, tujuan daripada tazkiyatun nafs ini, penyucian jiwa, itu yang pasti adalah untuk nafsul mutmainah, menjadi jiwa yang tenang, di mana kita selalu bersyukur walau di dalam keadaan musibah, sakit. Jadi bukan bersyukur karena kita dapat kesenangan, tapi bersyukur dalam keadaan musibah. Kemudian kita warok, kita tidak bermegah-megahan atau kita suka pamer, apalagi sekarang di medsos ya kan, sedikit diposting ya kan, sampai makanan hari ini apapun diposting. Itu juga kadang-kadang membuat orang yang di bawah kita itu bisa menimbulkan ain ya, rasa apa ya, kecil hati kah, rasa cemburu atau rasa bersedih dia terhadap keadaan dirinya. Itu kemudian seharusnya kalau yang sudah nafsul mutmainnah itu dia peka pada sesama. Nah, itu kita lihat percepatan untuk tazkiyatun nafs ini bisa kita bantu ke dalam diri kita dengan kita melakukan metode Al-Quran dengan ruqyah, baik yang mandiri ataupun kalau memang sudah berat gitu kan, mungkin kita perlu bantuan dari raki ya untuk diruqyah. Jadi sehingga menjadikan jiwa kita tuh tenang. Kemudian kita bicara tentang kemampuan otak, itu ada namanya neuroplastisitas. Itu untuk memodifikasi diri dan beradaptasi. Jadi bila mana kita dalam keadaan ditimpa musibah, seharusnya kita tidak bersedih hati, tapi kita berterima kasih sama Allah, karena inilah cara Allah untuk membuat mengupgrading kemampuan otak kita itu punya kemampuan memodifikasi dan beradaptasi. Jadi makin banyak tantangan, makin banyak musibah yang dalam diri kita itu, makin kuat jiwa kita dan makin kuat juga fisik kita. Jadi jangan rusak sirkuit otak kita itu dengan penyakit hati, dengan kita mempunyai pemikiran yang close-minded. Close-minded itu berpikiran sempit gitu ya kan. Jadi biar hidup lebih positif. Kalau hidup positif kita selalu bersuuzon, itu jelek, tapi kita harus berhusnuzon terhadap apapun yang di diri kita, sehingga otak itu bisa termodifikasi, adaptif, dan responsifnya itu positif terhadap segala sesuatu yang dengan ketentuan yang sudah digariskan Allah. Nah, kalau kita bicara perspektif Islam manajemennya, kita sama-sama tahu ada namanya Tib Nabawi atau Al-Tibun An-Nabawi. Nah, ini terjadi dari dua, Al-Tib Al-Ruhani dan Al-Tib Al-Jismani. Jadi ini dimulai pada abad ke-13 oleh Dr. Muslim
banyak yang termasuk salah satu Ibnu Qayyim dari kitab Zadul Ma'ad yang bersifat kati dan ilahi yang bersumber dari wahyu kenabian dan kesempurnaan akal. Jadi konsepnya ini adalah kumpulan kebiasaan dan pendapat Nabi Muhammad SAW tentang cara hidup dan kesehatan yang merupakan bagian dari cara pengobatan tradisional yang berdasarkan dari Rasulullah. Jadi dibagi 3, ada preventif, spiritual, dan kuratif. Nah, preventif itu untuk preventif di tip Nabawi bisa dilakukan dengan bekam, herbal, puasa, dan simbiotik. Nah, simbiotik pada zaman Rasulullah itu lebih dikenal dengan kefir dan makanan-makanan yang kegemaran Rasul. Kemudian secara spiritual ada terapi Quran, tazkiyatun nafs, ruqyah, dan sedekah. Kemudian secara kuratif, bekam, herbal, puasa, dan simbiotik. Dan ini juga dari surat Al-Anbiya ayat 83 dan 84 dikatakan waktu kisah Nabi Ayub yang ketika menyeru, ya Rabb, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau yang maha penyayang di antara semua penyayang. Maka kami memperkenankan seruan itu dan kami lenyapkan penyakitan yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan jadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Jadi jelas bahwa ini adalah suatu kolaborasi daripada spiritual, preventif, dan kuratif, di mana sebenarnya yang lebih ditekankan adalah preventif dan spiritualnya. Kalau untuk Islam, kuratif itu sudah yang terjadi sudah terminal ya, jadi harus di repair lagi dan itu butuh waktu yang lumayan lama dan defisitnya pun juga banyak. Nah, kalau kita bicara secara manajemen stroke secara kedokteran barat, mungkin kita udah tahu ada namanya pre-hospital, ada hospital sebelum rumah sakit dan sesudah rumah sakit. Gampang, kalau sebelum rumah sakit lihat mulutnya mencong enggak, ya kan, jatuh enggak, kemudian lengannya ada enggak, dengannya lemah sebelah, kemudian bicaranya bagaimana, adakah pelo atau dia cadel jadinya, kemudian lihat waktunya, apakah dia lebih daripada 24 jam atau kurang dari 24 jam. Nah, jangan ditunggu kurang sampai 24 jam, karena kalau TIA itu lebih gampang ngobatinya dibandingkan dengan yang sudah terjadi stroke. Nah, jadi kita lihat ini ya, contohnya yang drop ini, yang normalnya seperti ini, yang nggak normalnya seperti ini. Kemudian yang kalau normal suruh angkat tangan dia simetris kanan kiri, kalau yang satu dia lemah. Kemudian bicaranya, nanti bicaranya dia ada cadel ya. Nah, satu dari gejala ini ada itu sudah menyatakan stroke 72%. Segera bawa ke rumah sakit dan harus segera di-CT scan untuk menentukan ini perdarahan atau penyumbatan. Jadi sehingga kita tahu menterapinya, karena kedua terapi ini adalah sangat bertolak belakang. Malah nanti makin berat nanti. Kalau penyakit penyumbatan, stroke penyumbatan kita terapi dengan menghentikan perdarahan, ya malah makin bertambah dia tersumbat, atau sebaliknya ada stroke perdarahan kemudian kita encerkan darahnya sehingga perdarahannya itu tidak bisa clotting, sehingga perdarahan yang tadi yang tidak perlu operasi jadi akhirnya jadi harus dioperasi untuk mengangkat volume darah yang di luar pembuluh darah itu, harus dilakukan kraniotomi, dibelah kepalanya untuk mengambil darah yang sudah menekan batang otak. Nah, ini guiding sudah banyak sekali. Kemudian terapi khusus ini nanti akan terbagi stroke hemoragik,
atau stroke perdarahan atau stroke dan stroke iskemik. Kalau yang hemoragik akan diberikan anti edema, ya kita udah tahu lah ya kan, nanti akan dikasih protokol dari rumah sakit. Tapi di saat as soon as possible, secepatnya ini kita kolaborasikan dengan komplementer dari Islamic Medicine dengan terapi Quran. Jadi baik nanti yang nakes harus udah mengingatkan ke pasiennya, ke keluarganya, untuk si pasiennya itu beristighfar kalau masih sadar ya, dan dia bisa, kalau dia kesadarannya masih lebih bagus ya kan, mungkin dia bisa membaca ayat-ayat ruqyah yang pendek yang dihafal, misalnya 3 kul, Al-Fatihah kan gitu. Nah, kalau pasiennya itu dalam keadaan koma, itu harus langsung diletakkan ke murotal ayat ruqyah. Kenapa? Walaupun koma, panca indera yang masih berfungsi adalah telinga. Jadi jangan disangka orang yang koma itu tidak bisa mendengar. Telinganya masih aktif. Kemudian kita juga sebagai nakes itu kita mengingatkan untuk bersegeralah bersedekah, karena sedekah itu sudah dikatakan bahwa adalah sedekah sebagai penolak bala. Nah, hal ini yang memang insya Allah dan alhamdulillah sudah saya terapkan ke pasien-pasien yang datang kepada saya. Kemudian obat hemostasis yang akan kita berikan, ya kan. Selain itu juga tetap harus kita kontinukan. Jadi dari mulai pre-hospital sampai rehabilitasi komplementari daripada tip nabawi itu harus tetap kita lakukan terus-menerus. Jadi istiqomah. Kemudian ketika kita berikan neurotropic agent, nah ini akan kita tambahkan dengan neuroprotector tip nabawi. Ya, ini nanti akan saya jelaskan apa-apa saja. Kemudian berikan antihipertensi, ini kita jalankan murotal atau ruqyah mandiri bila masih sadar, karena dengan murotal atau ruqyah mandiri ini akan menurunkan tekanan darah, membuat denyut jantung pun juga lebih stabil. Kemudian diberikan anti kejang, ya kan, ataupun untuk bila mana ada yang dengan keluhan kejang itu diberikan obat kejang, dan itu juga kita kolaborasikan dengan murotal atau ruqyah mandiri, sedekah tetap juga, jadi di mana saja bisa dilakukan, tapi paling lebih cepat lebih baik. Nah, kalau pembedahan itu nanti pertimbangannya nanti dokter bedah saraf yang akan menerangkan apakah ini perlu dilakukan pembedahan apa tidak. Kemudian selama pembedahan itu sebelum masuk ke kamar operasi itu nakes itu akan memberikan kesempatan pada pasien dan keluarga pasien untuk berdoa. Kalau misalnya pasiennya udah koma, biasanya kalau rata-rata yang pembedahan itu udah mulai koma atau penurunan kesadaran, nanti keluarga kita mintakan untuk berdoa, kemudian kita tekankan lagi, mengingatkan lagi apakah dia sudah melakukan sedekah. Itu pengalaman saya. Kemudian sebelum melakukan insisi operasi, kita berdoa, dan selama melakukan operasi itu saya terutama ya gitu melakukan istighfar dan membaca ayat apa yang saya teringat sambil saya bekerja. Dan setelah operasi tidak lupa kita mengucapkan Al-Fatihah 7 kali, dan kemudian alhamdulillah, kemudian tetap sambil pasien ini kita bawa preparing dari kamar operasi ke ICU itu kita bacakan
salawat Nabi kah, ayat ruqyah kah, dan itu akan kita mintakan ke keluarga untuk menyediakan murotal Quran. Bila mana di rumah sakit itu biasanya tidak tersedia. Dan mungkin ini nanti kita insya Allah kita punya rumah sakit yang bernuansa Islami yang kita bisa menyediakan murotal Quran sehingga keluarga tidak perlu lagi untuk membawa dari rumah. Nah, dalam rehabilitasi, nah ini fisioterapi itu setelah masa akutnya berlalu, misalnya 2-3 minggu. Ini tergantung pasiennya begitu sudah mulai stabil. Nah, ini begitu pasiennya mulai sadar, ini mulai diajarkan untuk dia bisa dapat berwudhu dan sholat, dibimbing ya. Nah, sholat yang baik dan benar dengan khusyuk itu sebagai pain relief. Kemudian kita ingatkan lagi kepada pasien atau keluarganya untuk melakukan ruqyah mandiri dan selalu beristighfar. Biasanya kalau saya ke pasien, saya memintakan kalau dia agak berat untuk ruqyah mandiri, saya suruh dia untuk istighfar sesuai dengan denyut jantungnya. Dan ini sangat bermanfaat untuk menenteramkan dia. Bahkan orang-orang yang non-muslim pun saya tekankan mereka tetap berdoa sesuai dengan agama mereka, ya kepercayaan mereka, dan saya minta keluarganya untuk mensupport, untuk selalu mengingatkan. Jadi kalau di ICU tuh saya akan mengizinkan keluarga untuk lebih sering datang untuk memberikan support secara psikologi bahwa si pasien ini tidak sendiri, dia tidak merasa terasing di ICU dan masih ada keluarga yang masih peduli sama dia, karena itu sangat betul-betul membantu dalam penyembuhannya. Kemudian bisa mulai dicobakan gitu kan puasa ya. Kalau memang puasa bisa mulai puasa sunnah, tapi ini tanpa cairannya, maksudnya makanannya itu diatur untuk dikosongkan supaya nanti ada faedah beberapa puasa. Kemudian bekam, ini bisa dilakukan, tapi ingat untuk pasien-pasien yang stroke ini harus ditanyakan apakah dia punya konsumsi obat pengencer darah, karena kalau pengencer darah dibekam nanti perdarahannya nggak berhenti ya. Kemudian kita ingatkan lagi pada pasien untuk melakukan tazkiyatun nafs. Jadi ini untuk muhasabah diri, kemudian taubatan nasuha ya kan. Kemudian dibantu dengan sedekah. Kemudian bila mana tadi yang stroke perdarahan, ini yang stroke iskemik, ini juga sama ya, mirip ya. Kita harus kolaborasikan dengan komplementer Islamic terapi ya. Nah, di sini yang paling sering kita lihat adalah pada fase akut di mana 4,5 jam awal ini sampai sekarang belum ada yang bisa menggantikan daripada rekombinan TPA ini. Ya, ini memang masih saya sampai sekarang ini belum dapat apa pengganti neuroprotektor dari Islami. Insya Allah ke depannya nanti ada penemuan daripada neuroprotektor yang bisa pada fase akut ini yang sesuai dengan dosisnya. Nah, kalau yang untuk proteksi neuronal ya, untuk yang biasanya kita kasihkan obat-obat yang kimia itu banyak ya, ada hormon progesteron, estrogen, neuropeptide, piracetam. Nah, ini banyak sekali obat-obat kimia. Satu, ini mahal, kan kedua efek sampingnya banyak sekali yang bisa merusak ginjal sama hati. Sedangkan di dalam tip nabawi herbal itu efeknya yang fitofarmaka itu jauh lebih ringan, yang dia tidak merusak. Kemudian ditambah lagi tazkiyatun nafs ini, jadi muhasabah diri. Nah, kalau kita lihat apa sih neuroprotektor itu? Jadi ini adalah suatu neuroprotektif untuk menyelamatkan jaringan otak, membatasi area otak yang rusak, supaya tidak makin luas dan memperlama therapeutic time window-nya sehingga menurunkan cedera reperfusi daripada otak.
Jadi ada dua macam, yang primer sama yang sekunder. Yang primer ini dia pada menit-menit pertama. Ini yang saya bilang tadi RTPA. Nah ini yang belum dapat secara herbalnya yang bisa di Islamiknya dengan kita mengingatkan si pasiennya untuk beristighfar, kemudian ruqyah mandiri. Kalau dia itu dalam keadaan gaduh gelisah atau koma, kita lakukan murotal Quran. Ya. Kemudian kalau yang neuroprotektif sekunder ini bisa dikasih di atas 3 jam pertama sampai masa rehabilitasinya. Nah inilah yang di sini bisa betul-betul kita totalkan untuk tip nabawi, di mana di sini kan sudah bisa diberikan makanan dari mulut, sehingga herbal bisa kita berikan. Herbal yang bagaimana ini harus yang ada evidence base-nya. Jadi dan dosisnya harus betul-betul diketahui sehingga tidak terjadi overdosis ataupun hipodosis ya, kurang dosisnya. Jadi yang harus kita ingat, otak itu bisa bertahan pada kondisi iskemik hanya beberapa menit. Kalau jaringan yang lain bisa bertahan waktu yang lama. Jadi sebenarnya neuroprotektif ini di dalam tubuhnya kita sendiri pun sudah dibentuk dengan kita bisa memberikan obat-obatan yang ada SOD, ada glutathione, ada vitamin C, vitamin E. Nah, tapi koenzim, albumin, omega 3. Nah, tapi ini kalau dalam keadaan akut ini tidak akan terkejar. Jadi kita butuh neuroprotector yang eksogenus yang tadi saya bilang, yang kimia banyak sekali, tapi mahal dan efek sampingnya banyak sekali. Jadi dia merusak ginjal, merusak hati bila mana diberikan dalam proses yang lama. Gitu. Nah, jadi yang kita pilih adalah neuroprotector yang dari natural, dari tumbuh-tumbuhan. Nanti di sini banyak ya, bisa dilihat. Untuk yang menghindari untuk terjadi kejang, ada macam-macam ya. Kemudian untuk yang ischemic stroke juga ada, untuk yang Parkinson ada, untuk amyloid lateral ALS juga ada. Jadi ini pasien-pasien stroke ini bisa iskemik, bisa terjadi kejang, bisa terjadi nanti gangguan jadi Parkinson, Alzheimer. Ya, halo, gimana? Ya. Lanjut saja sepertinya dok, tadi mungkin ada yang terbuka mikrofonnya. Oh ya, ya oke. Mohon maaf ya dok ya. Ya enggak apa-apa. Nah jadi neuroprotector natural ini jauh lebih aman. Tapi ingat kalau memang kita beli yang sudah diproduksi itu dilihatlah apakah dia sudah punya BPOM, apakah ada evidence base-nya gitu. Jadi jangan kita asal-asalan yang beli yang kita tidak ketahui. Mungkin saya rasa IMF sudah banyak ya kepala pakarnya, jadi sehingga produk-produk yang diproduksi yang direkomendkan IMF itu udah insya Allah bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kemudian yang dari Tibun Nabawi yang disunahkan oleh Rasulullah banyak ya, dari mulai kurma bermacam-macam, yang paling banyak itu kurma aswa. Di sini dikatakan kurma aswa itu sangat bagus sebagai kesehatan otak dengan cuma 7 butir saja, dan itu kalau bisa bijinya juga sekalian di blender. Jadi dikumpulin bijinya untuk di blender dan dijadikan minuman. Kemudian ada delima, ada manggis, ada zaitun, ada anggur, ada pisang, ada jahe, madu, bidara, kemudian labu, timun, bawang-bawangan,
ya kan? Kemudian kacang-kacangan. Jadi ini adalah neuroprotector yang sangat baik untuk meningkatkan fungsi kerja otak dan juga ingat fungsi kerja sel saraf. Di mana seperti kita tahu bahwa sel saraf itu bukan hanya di otak. Sel saraf itu di seluruh tubuh dari kepala sampai ujung kaki semua punya saraf. Jadi ini sangat penting untuk tubuh kita. Kemudian seperti mana juga bila mana di antara makanan yang dianjurkan dari tib nabawi yang disunahkan Rasulullah itu ada yang agak sukar, di Indonesia pun juga banyak. Di mana juga ada hadis yang menyatakan makanlah dari tempat kamu berada, ya itu ada hadisnya. Nah di situ kita bisa lihat banyak sekali yang dari Indonesia ini yang bermanfaat untuk neuroprotector. Ada yang jelas itu paling gampang kelapa ya. Ini banyak sekali fungsinya, bahkan untuk energi pun sangat dianjurkan. Dia ini pengganti untuk infus ya. Kemudian ada selasi, akar kucing, ada kelor, ada bawang-bawangan, bajaka, ada putri malu, buntut tikus, ya kan, pepaya, kopi, avokado, nanas. Nanas ini yang apanya itu kan bongkolnya tuh malah yang paling untuk antiinflamasi itu sangat bagus. Kemudian beri-berian, kemudian ada bawang-bawangan, tomat, manggis, ya kan, buah naga. Jadi saya rasa ini bisa sangat gampang dapat di Indonesia, ya. Kemudian bisa kita lihat bahwa bekam juga sangat berefek bagus. Terutama bekam itu dilakukan pada fase di tanggal 17, 19, 21 Hijriah. Yang sebelumnya, bila mana ini akan di booster sebelumnya kita lakukan puasa ayam mulbit. Jadi pada pasien ini bisa kita latih. Mungkin dengan latihnya kita kosongkan lambungnya, tapi minumnya tetap. Mungkin minumnya kita kasih air kelapa. Karena kalau dia minum air kelapa tanpa makan, mustahil dia bisa pingsan atau dia kekurangan makanan, tidak. Jadi tanggal 13, 14, 15 mungkin si pasiennya tuh kita latih dengan puasa makanan, ya tapi kita tetap berikan air kelapa. Karena saya pribadi sendiri waktu sakit, saya pernah setahun minum air kelapa aja tanpa diinfus, tanpa makan apapun, alhamdulillah bisa bertahan gitu. Karena memang zat-zat yang di dalam kelapa itu luar biasa dahsyatnya. Nah, ini dikatakan bahwa efek dari bulan purnama ini bisa membuat gangguan pada irama jantung, tekanan darah, kemudian hormonal sistem kita terganggu, kemudian terjadi gangguan di otot dan pembuluh darah. Jadi kenapa kita disunahkan untuk kita melakukan puasa ayam mulbit dilanjut dengan bekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21, karena secara jurnalnya jelas ada perbedaan antara tanggal yang disunahkan dengan tidak yang disunahkan. Jadi ada namanya Taibah teori. Ini dia menurunkan kausatif patologi substan, interstitial fluid, kemudian damage eritrosit, hidrofilik, dan hidrofobik material dari lipoprotein yang berlangsung waktu pembekaman. Kemudian jangan lupa puasa itu sebagai metode untuk supercharging otak yang akan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan sel otak baru, sehingga akhirnya mampu mempertajam respon terhadap
informasi di dunia sekitar kita. Ini adalah kita untuk recovery otak yang sudah terkena stroke itu. Jadi dan ingat, setelah otak ternyata usus yang mikrobiotanya yang bagus, yang mana mengandung bakteri baik yang banyak, dia dapat menghasilkan hormon, neurotransmitter, dan vitamin, mineral yang dapat mempengaruhi perasaan, emosi, perilaku, dan kesehatan otak. Ini akan mengontrol semua sistem pencernaan dari mulai kerongkongan sampai anus, dan ini akan mensupport untuk saraf kranial yaitu nervus vagus, di mana nervus vagus itu akan bereaksi kepada pernafasan dan kerja jantung. Nah, dikatakan bahwa puasa 12 jam sampai 22 jam ini 8 jam ini yang terakhir makan itu lambung itu kosong, dan di atas 2 jam itu diolah. Jadi ada waktu 6 jam kosong inilah untuk istirahat sehingga terjadi penurunan lemak dan glukosa sehingga HDL-nya naik, apoprotein alfa 1 dan LDL-nya turun, sehingga terjadilah perbaikan daripada kolesterol yang dapat menyebabkan nanti pembuluh darahnya tersumbat baik di jantung ataupun di otak. Nah, kalau kita lihat dalam beberapa hari puasa itu tidak ada perubahan, karena puasa itu masuk ke tubuh itu harus ada adaptasi. Jadi awal tuh pasti ada nyeri sakit kepala, ya kan? Itu tanda-tanda suatu detoksifikasi. Tapi kalau pada pasien yang memang ini kita untuk pencegahan stroke boleh, tapi hati-hati pada pasien yang sudah stroke. Jadi kita tidak nyarankan puasa yang total. Mungkin kita puasa makanan, tapi minuman yang seperti saya bilang air kelapa tetap harus kita berikan, ya, gitu kan. Itu cuma untuk meringankan kerja pencernaannya aja. Gitu. Kemudian dikatakan juga oleh seorang berdasar di California, 16 jam tanpa makan itu meningkatkan perkembangan otak alami. Jadi akan membantu ketahanan dan pertumbuhan saraf otak, yang ini dapat memulihkan informasi di otak terhadap sistem saraf tubuh yang lain, bila mana baik yang ini orang yang sehat ataupun orang yang sudah terkena stroke. Jadi nanti akan terjadi kognitifnya tuh meningkat gitu ya. Kemudian di Amerika sudah dijelaskan bahwa manfaat puasa bisa meningkatkan kesehatan pada penyakit apapun, ya. Kemudian disebutkan lagi bahwa meningkatkan kemampuan insulin mengirim perintah ke sel tubuh sehingga gula darah tetap terjaga, sehingga akan terjadi peningkatan pemulihan pasca stroke, ya. Dari mulai komplikasi kelumpuhan, emosional, memori, gangguan saraf ini insya Allah bisa akan pelan-pelan akan diregenerasi sel-sel sarafnya. Jadi akan terjadi meningkatnya biogenesis mitokondria. Kalau mana dilakukan puasa dan ditambah olahraga yang ringan, ya, gitu. Maksudnya tetap aktivitas, ya kan, sambil rehabilitasinya, ini akan meningkatkan jumlah neuron yang di mitokondrianya. Nah, dikatakan pada penelitian oleh Madsen tahun 2014, ini puasa ini meningkatkan ketahanan terhadap stres. Jadi biasanya orang stroke itu akan ada rasa depresi, rasa tiba-tiba dia invalid, tiba-tiba dia lumpuh. Itu pasti ada stres, ada depresi. Nah, dengan kita latih dia berpuasa, neuroplastisita otaknya itu jadi maksimal. Oleh ahli gizi juga Claire ini menyatakan puasa juga memungkinkan usus membersihkan dan memperkuat lapisannya dan merangsang autofagi. Apa tuh autofagi? Penghancuran sel
yang rusak itu terhadap sel itu sendiri, sehingga terjadi sel yang baru yang lebih potensial, optimal kerjanya. Jadi kalau kita lihat dengan pengurangan asupan kalori yang terbatasi, yang seperti saya bilang, bila mana pada pasien stroke itu kita kurangin dosis makannya tapi dibanyakin frekuensinya, ataupun kita berikan air kelapa, ya kan, dengan ada kita atur, itu akan dapat memecah glikogen dan asam lemak sehingga jadi energi. Kemudian ini akan dipacu, rasa lapar itu akan memacu autopagi tadi. Kemudian terjadilah pembentukan sel saraf baru dan terjadi rehabilitasi sel saraf rusak, neuroplastisitas. Kemudian ada detox, kemudian dimulailah belajar lagi, kemudian memorinya, moodnya, begitu protein otak BDNF-nya meningkat, sehingga terjadi fungsi otak yang meningkat dan mencegah kerusakan saraf yang lebih lanjut dan fungsi mental yang lebih lanjut, misalnya stres, kecemasan yang berlebihan, depresi, Alzheimer, demensia, Parkinson, ya. Nah, itu juga kita lihat asam urat, tekanan darah, kolesterol, gula darah pun juga akan teratasi. Kemudian kalau kita bicara lagi, apalagi yang harus kita lakukan untuk pencegahan ataupun rehabilitasinya, ingat bahwa kita dalam tubuh kita ada namanya circadian rhythm. Ada pada fase mana tubuh itu harus aktif, dan tubuh itu fase mana yang harus dia istirahat. Berarti tidak boleh kita geber atau kita rubah. Misalnya siang tuh tidur, malam tuh kita bangun. Itu akan mengganggu ritme dari metabolisme di dalam tubuh ini, sehingga hormon yang seharusnya diproduksi tidak diproduksi. Hormon harusnya ditekan produksinya tidak ditekan. Jadi koslet, jadi iramanya. Nah, ini yang harus kita latih. Dan ini melatihnya ini memang butuh waktu yang paling minimal 21 hari. Karena otak itu membutuhkan adaptasi 21 hari untuk dia memulai suatu kebiasaan baru. Jadi jangan biasakan untuk bergadang, ataupun misalnya si pasien ini atau yang setelah sakit stroke ini, itu kita biarkan dia tidur siang berlama-lama, begitu malam dia nggak akan bisa tidur, akhirnya itu akan mengganggu ritme dia, sehingga itu akan menjadi stres, penyakit rohaninya jadi bahaya. Dan kita ingat juga bahwa 95% makanan yang masuk di dalam tubuh ini juga berefek kepada pembentukan hormon stres dan hormon kebahagiaan di dalam otak, di mana kita harus mengkonsumsi makanan tinggi triptofan sehingga meningkat hormon bahagia, yaitu hormon serotonin dan melatonin, dan bisa turun hormon kortisol. Nah, kalau kita bicara tentang kenapa makanan mesti dipikirkan juga, karena ada namanya gut and brain axis, di mana sistem pencernaan ini berhubungan ke otak. Jadi ada suatu sistem biokimia dua arah, pencernaan dan susunan saraf pusat. Nah, dengan adanya susunan saraf otonom, dengan adanya saraf kranial nervus vagus, itu menstimulus lapisan mukosa dan otot usus, sehingga ada rangsangan dan ini akan kirim ke sinyal ke otak. Bagaimana kita bisa menstimulus nervus vagus ini? Ternyata Masya Allah, di dalam gerakan wudhu dan sholat ini kita bisa merangsang atau menstimulus nervus vagus ini. Ya, di mana nervus vagus ini dia akan berefek pada pencernaan
otak dan pernafasan dan jantung ya. Jadi makanan berhubungan dengan otak, otak berhubungan nanti dengan makanan. Jadi jagalah makanan supaya otak kita tuh sehat gitu. Nah, kita lihat bagaimana titik daripada nervus vagus yang dilakukan banyak orang. Gerakannya bisa dilihat dengan menekan dan memberi masas di daerah telinga, ya kan, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, di dalam, dan ternyata masya Allah itu ada dalam gerakan wudhu. Malah di dalam gerakan wudhu itu ada nervus vagus stimulus point dengan masas hidroterapi. Apa itu masas hidroterapi? Masas dengan menggunakan air. Jadi masas hidroterapi itu bisa dilakukan dengan air panas ataupun air dingin. Jadi ini kombinasi antara kita melakukan masas ditambah lagi dengan tambahan air itu jadi begitu sempurnanya bila mana kita melakukan gerakan wudhu yang benar ya. Jadi bisa kita lihat dari mulai kita berkumur-kumur, dari mulai kita membasuh wajah kita, mengusap area wajah, dahi, telinga, ini sebenarnya semua adalah poin daripada nervus vagus stimulus dan ini ada dalam gerakan wudhu. Jadi benar-benar apa yang diwajibkan kepada kita itu memang bukan cuma untuk sebagai amal ibadah, tapi juga untuk kesehatan. Nah, hidroterapi ini untuk kesehatan fisik, mengobati berbagai penyakit fisik dan cacat motorik dan keseimbangan psikologis. Ini sudah diteliti pada tahun 2020 oleh Sourabi ya. Kemudian pada 2021 dikatakan manfaat hidroterapi itu mengurangi rasa sakit karena merangsang hormon bahagia, endorfin, kemudian meningkatkan sirkulasi nutrisi dan oksigen ke seluruh sel dan jaringan, kemudian detoksifikasi, kemudian merelaksasi sehingga stres menurun, insomnia menurun, gangguan buang air besar, buang air kecil menurun. Dokter, ya. Waktunya 10 menit lagi ya, Ya. Dok ya. Oke. Kemudian mengontrol suhu tubuh, meningkatkan efisiensi kelenjar keringat, melepaskan racun dan kotoran, dan keenam merangsang imunitas dan sebagai termoregulator. Jadi mengatur suhu. Kalau suhu kita panas akan diturunkan, kalau suhu kita kedinginan ini akan dinaikkan otomatis dari otak. Di sini juga ada dibilang efek wudhu untuk kualitas tidur. Kemudian pada tahun 2021 di Bangladesh dikatakan ada terapeutik aspek dari hidroterapinya. Kemudian kita lihat dari tadi kita bicara wudhu, kita bicara sholat. Itu untuk rehabilitasinya itu untuk sebagai pain relief, ini fisioterapi. Jadi bila mana pasiennya belum bisa berdiri, kita tetap lakukan sholat duduk, ya kan. Dan yang paling penting adalah waktu saat ruku dan sujudnya itu betul-betul kepala harus diposisikan serendah mungkin dari jantung. Tapi harus pelan-pelan ya kalau yang masih dalam posisi stroke ya, supaya aliran darah ke pembuluh darah yang kecil yang tadi itu bisa masuk sehingga regenerasi sel otak itu bisa tercapai. Jadi pembentukan pembuluh darah baru itu akan tercapai sehingga nanti terjadi nutrisi masuk sehingga otak yang rusak bisa diregenerasi. Kemudian di sini dari mulai tahun 2021 sampai 2012 sampai 2021 banyak kali penelitian tentang EEG. EEG yang berhubungan dengan sholat. Ya, di mana banyak yang menyatakan bahwa sholat itu sangat bermanfaat dan untuk sebagai relaksasi. Bila mana kita melakukannya dengan tumaknina dan dengan kita tilawahnya yang betul, ya istilahnya murojaahnya tuh yang betul dan tartil ya. Nah di sini dikatakan Al-Quran itu sebagai sifa ya, kemudian dikatakan bahwa manfaat murotal dan tilawah Quran itu
sudah diteliti ternyata frekuensinya di 0,5 sampai 3 Hz, 50%. Berarti dia gelombangnya kalau kita melakukan mendengar murotal atau tilawah Quran di delta. Di delta ini akan terjadi relaksasi, tenang gitu, sehingga tekanan darah turun, heart rate-nya stabil, susunan saraf otonom tuh parasimpatisnya itu lebih aktif dibandingkan dengan simpatis, sehingga terjadi relaksasi semua. Ini diteliti oleh tahun 2019 oleh Kholijadeh dan kawan-kawan. Nah, di sini kalau pada fase kita konsentrasi, nah ini naik ke gelombang alfa. Jadi kan tadi kan 50% dia masuk gelombang delta, 50% dia gelombang alfa. Jadi dari yang delta ke alfa ini adalah fase yang relax ya. Kalau kita berada terus-menerus di beta atau gamma ini kita lelah, gampang lelah karena dia konsentrasi ya. Nah, kalau dilihat dari sini, ini akan meningkatkan imun tubuh dan meningkatkan kerja neurotransmitter. Jadi, murotal ataupun tilawah atau murojaah itu bisa menjadikan suatu speech terapi pada pasien stroke ya, yang terjadi lidah pelo karena kelumpuhan saraf yang ketujuh. Nah, pengucapan Al-Quran ini yang dengan ilmu tahsin dan makhrajnya itu benar, terjadi penekanan huruf, misalnya surat Maryam yang akhirnya ada ya, kemudian Muhammad akhirnya ada hum. Nah, saat ini dengan frase yang berulang, misalnya di murojaah ya kan, akan ada relaksasi dan merangsang saraf otonom sehingga tekanan darah dan denyut jantung itu menjadi stabil. Itulah gunanya kita membaca secara tartil ya. Kemudian penelitian banyak sekali tentang bagaimana healingnya suatu sel saraf di Boston, di Unpad, kemudian dibandingkan ternyata Al-Quran paling baik dibandingkan dengan musik yang lain. Kemudian dilihat lagi bahwa dikatakan bahkan orang yang tidak mengerti tentang Quran pun dibacakan teks bahasa Arab itu, dia itu bisa punya efek relaksasi. Mungkin itu aja dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan maaf agak terblok karena ada masalah di internet tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sungguh luar biasa sekali ya, Dokter Susi. Mungkin di sini bisa kita lihat dari komentar di chat ya. Bahkan saya di sini diperingatkan untuk tidak diinterupsi dulu, Dok. Karena saking kepengennya untuk mendengarkan kembali materi dari Dokter Susi. Sedangkan di sini ada peserta dari Papua juga. Kalau misalnya ditambah nanti kita bisa selesai sampai jam 1 malam mungkin waktu bagian Papua. Baik, langsung saja di sini sudah ada yang raise hand ya, Bapak Ibu sekalian. Kita langsung ke sesi tanya jawab. Yang pertama tadi dari ini ada RSCM MDR Sumeneb. Dengan Bapak atau Ibu siapa, silakan untuk bisa langsung. Di sini kita langsung saja menyingkat waktunya. Silakan untuk yang raise hand. Pertama dari RSCM MDR Sumeneb. Kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya, kepada moderator dan penyaji yang luar biasa malam hari ini. Insya Allah ini materi yang benar-benar baru yang saya terima. Ini banyak ilmu yang saya dapatkan malam ini. Masya Allah luar biasa. Terima kasih, syukran kasiran. Satu hal yang ingin saya tanyakan, Ibu, ada satu kasus pasien stroke ya. Pasca stroke itu si pasien ini kecenderungannya hanya suka makan tertentu tanpa batas. Maksudnya dia kesukaannya hanya sama mie instan. Jadi kalau enggak dikasih makan mie instan ini
emosinya meningkat, perilakunya ya berubah dan ya di luar nalar akal sehat ya. Kira-kira apa yang terjadi dengan si pasien ini, Bu? Kira-kira. Jadi ini perilaku ini, kecenderungan ini hanya setelah si pasien ini setelah mengalami stroke. Ya. Hanya itu yang saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita bicara tentang bagaimana pengendalian emosi, itu kan letaknya di korteks cerebri, terutama di prefrontal cortex di depan otak, depan bagian bawah ya. Nah, bila mana dia tidak bisa mengendalikan nafsu itu kan letaknya itu sama binatang ya, maaf, di limbik system. Nah, harusnya kalau kita yang normal itu limbik sistemnya itu bisa kita tekan dengan cara kita mengaktifkan kelima fungsi, yaitu prefrontal cortex, kemudian di daerah ganglia basal, kemudian di daerah berapa lagi posisinya, dan itu yang tidak ada pada pasien ini kemungkinan karena adanya sumbatan gitu. Kalau boleh tahu itu ada di operasi atau tidak ya pasiennya? Tidak Ibu, tidak. Berarti penyumbatan ya? Nah, kalau penyumbatan ya, kalau penyumbatan kan kemungkinan emboli atau trombus itu mengenai ke area paling banyak tuh di prefrontal cortex. Di situ untuk kita menganalisa dan kita menyaring sehingga kita bisa meredam emosi yang dari sistem limbik ini kan sebenarnya primitif. Kita punya sama hewan punya. Bedanya kita bisa sebagai manusia kita punya prefrontal cortex, otak besar tuh yang lebih besar daripada hewan, sehingga kita bisa menekan emosi kita, menekan animalism kayak gitu ya. Dan pada keadaan darurat, makanya sering misalnya kayak cerita tentang Kanjuruhan, tentang yang Halloween di Korea, kemudian peristiwa Mina yang pijak-pijakan itu karena terjadi waktu fase darurat itu sistem limbik kita itu akan lebih dominan karena kita mau fight untuk menyelamatkan diri. Nah, pada keadaan darurat itu pasti supaya kita bisa menyelamatkan diri, ya kan? Tapi pada keadaan normal itu harus kita tekan supaya tidak terjadi nafsu yang berlebih-lebihan, gitu. Nah, pada pasien ini kalau terjadi seperti itu kalau saya saranin adalah itu pasti aliran darahnya yang tidak bagus. Pastikan kalau memang dia tidak ada obat pengencer darah, itu bisa dilakukan bekam. Kemudian latihlah dia dengan dia melakukan sujud yang benar. Kalau dia udah bisa sujud dengan ini, sholatnya udah bisa berdiri nggak ya? Sholatnya belum Ibu. Sholatnya belum Duduk. bisa berdiri. Masih duduk. Belum. Ya karena ya masih terkait otot-ototnya masih tegang, jadi belum rileks ya. Jadi ya berjalannya pun juga masih timpang, dituntun masih Ibu. Masih kalau dibantu. berjalannya sudah bisa, masih dituntun, berarti dia harusnya udah bisa duduk, dan itu posisi sujud dan rukuknya tuh harus udah bisa jantung itu sejajar dengan kepala dong. Atau kalau sujud jantung harus lebih tinggi daripada kepala. Ya kan? Saat kan gitu. sudah dicoba katanya saat mau berdiri, mau bangun dari sujud itu tuh kesulitan karena kan yang masih belum kuat lengannya. Bukan maksud saya sholatnya duduk tetap, tapi waktu sujud. Oh iya. Nah, jadi memang kekakuan otot itu pasti karena tidak pernah dipakai. Jadi itu kita butuh latihan. Jadi nanti akan dilenturkan dengan sering-sering dilatih. Nanti insya Allah tuh lentur, dan itu harus dia banyak sujud, tapi dilatih ya supaya intervalnya itu jangan ini. Sehingga begitu nanti dia sujud itu insya Allah pembuluh darah yang kecil-kecil tadi yang tidak dapat itu kalau dengan sujud itu insya Allah itu akan bisa masuk ke dalam situnya.
Dan kalau yang tersumbat di situ, insya Allah kalau sering ada darah masuk situ nanti akan terjadi proses pembuatan pembuluh darah baru, neovaskularisasi namanya. Jadi menurut saya seperti itu. Dan untuk emosionalnya mungkin bisa dipercepat bila mana dia agamanya kuat, itu mungkin kita bisa bimbing dia untuk dia melakukan ruqyah mandiri dengan dia mulai melatih menghafal Quran dari ayat mungkin ayat ke-30 atau surah ke-30 ataupun kita minta dia untuk dia murojaah sehingga itu akan membuat, tapi kalau bisa itu adalah surat-surat ruqyah ya. Jadi dia akan meruqyah diri dia sendiri. Nah, begitu nanti mulai dia akal frontalnya itu main, ya kan baru kita bisa pelan-pelan ngasih kaji dakwah mendakwai dia. Selama dia otak frontalnya itu belum bagus, itu maaf kata sama aja kayak kita menasihatin orang yang lagi sakit jiwa, ODGJ. Nggak bisa gitu, karena dia sistem limbiknya yang dominan, sistem frontal untuk sosialnya itu tidak dominan. Jadi kita latih dulu dengan pemberian neuroprotektor yang Tibu Nabawi paling bagus tuh sahabat apa sih namanya, kurma sama madu, insya Allah itu bisa. Nanti kalau untuk apa silakan minta sama panitia, nanti bisa kita japri untuk selanjutnya. Insya Allah bisa saya kita diskusi lebih jauh lagi, mungkin gitu Pak. Baik, terima kasih Bu. Insya Allah penjelasannya sangat saya tangkap dan terima kasih banyak ilmunya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Bu Dokter. Satu lagi, mungkin keluarganya bisa dimintakan bersedekah untuk kesembuhan beliau sehingga dimudahkan untuk dia bisa lebih mengerti dan dia fungsi otaknya bisa bagus lagi. Baik Ibu, baik ya. Baik. Baik. Kemudian di sini yang kedua ada Mbak Endah Kusumayati. Mbak Endah, apakah masih bergabung? Ya, kami persilakan Mbak Endah. Assalamualaikum, izin bertanya Ibu Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya usia 71 tahun, 2 minggu yang lalu kena serangan stroke pendarahan, kemudian di ICU 5 hari, sekarang rawat jalan di rumah. Dioperasi enggak ya? Enggak, Bu. Pendarahannya di mana katanya, dalam ya? Di sebelah kanan, Bu. Otak sebelah kanan. Kelemahannya sebelah kiri. Dua-dua. Betul. Mulut mencong. Tangan mulutnya enggak terlalu mencong, tapi karena hari itu tangannya itu pasti saya gerakkan. Kalau misalnya nekuk gitu, saya buka. Kemudian saya ajak berlatih untuk bergerak. Terus, Emosinya, saya selalu melihat wajah ibu itu kalau misalnya kesakitan, itu saya punggungnya, Bu. Kalau udah saya totok punggungnya, ibu merasa rileks gitu. Jadi keluhannya itu kalau malam kesulitan tidur karena selalu merasa gatal punggungnya. Jadi saya totok punggung pakai minyak apa nih yang panas gitu ya. Ya itu nanti kurang lebih sekitar pasti di atas 30 menit. Itu baru ibu saya tuh wajahnya jadi tenang terus bisa tidur, tapi itu nggak lama. Nanti minta minum terus, itu selama fase-fase ini hari-hari pertama pulang dari ICU itu benar-benar kalau malam tuh ini tidurnya hanya sebentar bangun gitu. Seperti itu. Siang sering tidur nggak? Banyak tidurnya siang? Siang itu hanya pagi yang tidurnya 2 jam. 2 jam, kadang lebih sedikit gitu. Tapi pagi jam berapa? Pagi di atas jam 7. Antara jam 7 sampai jam 9 setelah minum. Makannya punten apa ya dikasih?
Saya Banyak sesuai. protein atau banyak karbohidrat? Ada sakit gula nggak? Ibu nggak ada sakit gula, jadi saya kasih susu itu Susu 200 apa? susu ensur itu ya. Itu Kenapa kemudian dikasih susu ensur? saya sebenarnya nggak tahu dokter, saya harus dikasih apa. Pokoknya dari buku apa saya kan dikasih lembaran diet dari rumah sakit. Jadi itu ada pilihannya, ada susu beberapa merek gitu. Saya sebenarnya nggak tahu itu harus pilih yang mana, juga nggak tahu. Tapi di situ ada tulisannya susu garis miring apa bubur saring gitu. Kemudian Udah bisa sari makan nasi nggak? nasinya ini saya bikin bubur. Jadi Oke. saya kasih wortel, saya kasih sayuran gitu, tapi saya bentuk bubur seperti itu. Jadi misalnya makan itu sebenarnya nggak kesulitan. Ibu bisa makan pisang, ibu bisa makan alpukat di kerok gitu. Yang masih suka ini tuh tersedak itu kalau minum. Kalau minum, jadi sekarang Minum minumnya pakai apa? Pakai gelas atau pakai sedotan? saya suapin pakai sendok, Bu. Kasih Disuapin. sedotan aja. Saya dipesan dari rumah sakit tidak boleh pakai sedotan karena ibu rawan tersedak. Katanya bahaya, Bu. Justru pakai sedotan dia kan nyedot sendiri. Kalau kita cekokan di situ malah itu kan kita yang ngasih. Kita nggak tahu kekuatan si pasien. Kita harus ngelatih ini dia saraf ini dia menelan dia dengan dia nyedot gitu loh. Tapi nyedotnya kita tutup, jangan terlalu banyak. Jadi sekali sedotan berhenti ya minum gitu. Itu untuk latihan saraf menelan ya. Satu. Kedua, kalau memang dia sudah mulai minum makan yang lunak, coba usahakan kita dari tanah. Jadi coba kita detok dulu dia, jangan susu. Saya paling kalau awal-awal kayak gitu sama pasien saya nggak pernah ngasih susu. Ya, Apalagi dokter. susu sapi ya, apalagi susu kaleng ya. Bagi saya susu kaleng itu kalau dalam masa musibah, maksudnya ya, bencana. Jadi kita banyak sini kambing, susu kambing segar. Kenapa enggak? Karena susu kambing itu jauh lebih bagus. Kemudian kita makan banyak ya neuroprotector ya, labu makan. Labu apa aja, semua labu, kacang-kacangan. Ya, kalau asam urat nggak tinggi ya, kacang-kacangan boleh, bawang-bawangan kan banyak itu. Udah gitu tiap hari pagi kasih 7 kurma pas buah yang seperti saya bilang itu bijinya tuh di blender juga, dan bacakan setiap makanan, setiap air, setiap obat yang masuk dalam mulutnya, ruqyah dulu. Kalau memang si pasiennya itu bisa meruqyah, dia sudah mengingat udah bagus, ruqyah dia. Kalau enggak keluarganya, apakah ibunya atau anaknya. Itu saya lakukan ke pasien-pasien saya, Masya Allah luar biasa itu dahsyatnya. Sedangkan air saja, yang air putih aja kita ruqyah aja itu akan bermanfaat, apalagi memang itu obat, itu makanan yang memang untuk nutrisinya kan gitu. Dan kalau memang masalah jantungnya nggak ada masalah kaliumnya, itu boleh sering dikasih air kelapa tua, tapi ya supaya ini elektrolitnya ada. Tapi jangan terlalu banyak, satu hari paling banyak satu kelapa gitu. Tetap nanti kalau orang tua tuh dicek ininya, dan ngasihnya sedikit ya, jangan sekali minum tuh satu kelapa gitu. Kita lihat juga nanti kaliumnya, karena hiperkaliemi juga nggak bagus untuk penyakit jantung. Tapi selama itu aman, pelan-pelan dikasihkan nggak apa-apa gitu. Jadi susunya dihentikan ya, dokter? Gimana? Susunya dihentikan? Untuk sementara dihentikan dulu. Saya mau lihat, nanti kita balikkan dulu detoknya. Karena mungkin kebanyakan lemak itu yang membuat nanti dia tuh susah tidur. Dan coba kalau siang itu dia banyak exercise, banyak olahraga. Mungkin dia kan bisa udah mulai jalan ya.
Belum bisa. Jadi saya coba berdiri itu kaki yang sebelah kanan udah bisa ini, tapi yang sebelah kiri tuh sama sekali. Dok. Jadi belum seimbang. Nggak dipakai kursi yang apa tuh, yang walker itu yang segi 4U, bentuk U. Udah dibeli belum? Belum dokter. Apa namanya? Harus. Duduk pun masih ini masih sering jatuh gitu dokter. Iya nggak apa-apa, justru nanti duduk kan, nanti sambil duduk itu dia nanti belajar berdiri pakai tongkat yang U itu, walker itu kan. Jadi biar dilatih dulu ototnya, kan ototnya ini kan sebagian udah memang sudah ada yang jalur sarafnya yang memang putus ya kan, karena ada penyumbatan atau perdarahan ya kan gitu kan, itu harus dilatih. Dan itu sebenarnya dari awal tuh harus dilatih. Nah, jadi kalau saya sama pasien itu, bagi saya sih ya gitu ya, saya agak keras sama pasien. Pokoknya harus apa? Nggak bisa dok, nggak ada, tidak bisa. Jadi kita kasih semangat. Jadi dia duduk, kita pegang topang belakangnya, kemudian nanti pelan-pelan nanti dia tangannya itu megang apanya. Tapi itu kan walker itu kan nggak seimbang, harus ada yang nahan ya gitu ya. Jadi dia belajar berdiri, jadi dari duduk berdiri, jadi latihan dulu sambil dibantu, ada yang bantu di belakang supaya jangan jeplak kan. Nanti itu cepet itu. Jadi harus kasih semangat sambil diajak ketawa gitu. Sambil nanti dia juga disuruh sambil istighfar, sambil dia apalah mau baca apapun, terserah apa yang dia ingat kan gitu kan. Kan kita tergantung, kadang orang ada amalannya istighfar, ada orang amalannya subhanallah ya apa aja. Jadi insya Allah dengan pengobatan spiritual, kemudian dengan tip nabawi itu terjadi detox. Nah, nanti untuk ininya, untuk yang susah tidurnya itu, kayak tadi saya bilang posisi sholatnya kan udah duduk kan posisi sholat atau tidur. Ibu saya mualaf dokter. Ya kan nggak apa-apa. Kalau mualaf kan bisa dibimbing. Ya lagi belajar dok. Nggak apa-apa. Maksudnya gini, justru kalau mualaf kayak gini kan dia ada yang bimbing, jadi dia tinggal ngikutin. Nah, di saat posisi nanti dia mau sujud atau ruku itu posisinya harus betul-betul. Jadi hampir mendekati posisi yang kita lagi sholat berdiri. Tapi jangan dipaksa ya. Jadi misalnya derajatnya itu makin lama makin tunduk karena latihan itu. Jadi supaya apa? Supaya aliran darah itu sampai ke pembuluh darah yang kecil-kecil tadi. Supaya apa? Supaya nanti, nah satu lagi siang tuh dipakai capek untuk dia latihan. Jadi kalau dia siang capek, ya sampai kita punya anak kecil, kalau anak kecil tuh siang capek kan malam nyenyak tidurnya kan. Nah, ini juga seperti itu kita buat, gitu loh. Insya Allah. Satu lagi dokter, sejak serangan itu, ibu kan matanya tertutup ya. Sampai sekarang pun lebih banyak matanya tertutup dok. Jadi kalau misalnya pas waktu makan duduk itu saya minta ibu buka mata, tapi itu juga enggak lama, lebih seringnya tuh tertutup. Kalau saya tanya kenapa, silau katanya dok. Kalau gitu mata ininya lampunya yang deket dia, jangan terlalu terang. Jadi mungkin di kamar dia dikasih kamar yang agak gelap dulu. Nanti pelan-pelan tapi harus dilatih gitu. Nanti biar nanti dia di dalam gelap dulu, agak gelap lah ya, jangan gelap kali lah kan. Nanti ngasih makannya juga susah gitu kan. Iya. Nah, jadi pelan-pelan harus ya, insya Allah. Nanti kalau memang ada yang mau ditanya, silakan diminta nomor saya sama panitia. Insya Allah nanti kita lanjutkan ya Bu ya. Terima kasih dokter. Ya, Masya Allah luar biasa. Ya begitu ya Mbak Endah ya. Terima Insya Allah kasih. sudah cukup banyak pembahasannya, nanti bisa dilanjut. Baik, di sini masih ada yang bertanya melalui raise hand. Kita fokus ke raise hand dulu ya. Di sini juga ada sedikit saran dari peserta yang lainnya. Mungkin langsung bagi para penanya yang bertanya langsung bisa fokus ya, karena di sini banyak juga yang ingin bertanya langsung dengan Dokter Susi ya. Masya Allah luar biasa. Ada Mbak Wahyu Puji Lestari, apakah masih bergabung?
Iya, masih, Mbak. Ya, baik, langsung saja Mbak. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum. Dokter Susi, saya dulu saat hamil 2 bulan itu pendarahan subdural. Sudah berlalu beberapa tahun. Tunggu. Pendarahan subdural bayinya atau ibunya? Saya hamil 2 bulan, terus jatuh. Spontan ya? Oh, jatuh. Saya jatuh dibonceng sepeda motor teman, karena kan hiperemesis, jadi tidak kuat, terus dibonceng, jatuh. Oke. Dioperasi? Iya, pendarahan subdural tidak dioperasi, Bu? Enggak, karena hamil 2 bulan, Dok. Koma? Beberapa, kalau menurut saya, suaranya deg-deg ya? Dok. Suaranya kok Sudah, Dok, sudah. Oke, ya. Tidak sadar beberapa 30 menitan mungkin, Dok. Oke, terus sadar. Iya, terus prosesnya itu karena tidak operasi akhirnya kan agak lama ya, Dok, sembuhnya. Saya minum vitamin-vitamin seperti piroxicam, seperti piracetam, sama vitamin-vitamin sarafnya itu. Terus yang menjadi masalah itu sekarang itu masih kadang-kadang itu padahal sudah berlalu beberapa tahun, Dok, itu. Ada 10 tahun itu sekarang itu keluarnya nyeri kepala dan pelupa saya itu kok masih ya, Dok ya. Saya mudah sekali lupa sejak jatuh itu, Dok. Sudah berkurang sih sebetulnya, cuma masih pelupa. Jadi kalau pelupa ataupun istilahnya ada sering sakit kepala, itu kemungkinan kan kurangnya asupan aliran darah ke pembuluh darah yang kecil. Kalau pembuluh darah yang besar pasti koma, ya kan, gitu kan? Ya. Pasti bengkak otaknya. Nah itu bisa kita apain dengan ya tadi sujud dilamakan, Bu. Ya. Ya kan. Kemudian itu makanan misalnya yang tadi saya bilang kurma 7 butir itu tiap pagi, madu, kemudian sahabat yang paling penting adalah kalau memang mau lebih cepat ya pakai chemical gitu yang dia neuropeptide atau estrogen progesteron, tapi kalau estrogen progesteron saya tidak nyaranin karena itu efek hormonnya kan ada nanti masalah yang lain lagi gitu kan. Nah, iya. Dulu ginkgona, Dok, sama ginkgo enggak terlalu, Bu. Itu kalau untuk pencegahan ya, tapi kalau untuk terapeutik enggak. Sebenarnya neuropeptide gitu. Coba nanti Ibu nanti minta apa ke panitia nanti kita japri aja untuk lebih lengkapnya. Terima kasih. Jadi kalau saya pribadi saya kalau memang dia agak ini komplementer tib nabawi itu saya belum dapat dosis yang maksimalnya, yang optimal ya, karena maksimal kan belum tentu optimal gitu. Jadi saya belum berani membilangkan untuk kuratifnya, tapi saya sampai saat ini masih komplementer gitu. Jadi kalau udah yang ada keluhannya berat, saya kombinasikan dengan ini, dengan obat kimia. Nanti pelan-pelan baru kita kasihkan yang total tib nabawinya gitu. Tapi tetap spiritualnya Ibu harus lakukan ruqyah mandiri, bekam. Cari pembekam yang bisa membekam di area kepala khusus untuk area ini stroke ini atau penyakit otak yang lain itu bisa dibekam di area kepala. Tapi pastikan dulu Ibu tidak pasiennya tidak punya riwayat pemakaian obat pengencer darah. Itu aja. Karena bekam kepala itu paling bagus gitu. Enggak, ini saya sendiri kok. Saya sudah diajari Mas Aris kemarin ikut bekamnya Mas Aris. Jadi saya insya Allah sudah bisa rutin ini di daerah Umum Muhid juga saya bekam. Bekam di kepala ada berapa titik kan itu kan. Nah, itu silakan dilakukan dan sudah kelihatan bahwa yang paling penting adalah waktu
hari-hari sunnah itu kan. Iya dok, Dan sudah saya lakukan insyaallah. Iya. Iya dok. dan sebelumnya ayamul bid. Nggih dok. Iya, Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Mbak Wahyu Puji Lestari, dan selanjutnya ada waktu yang tersisa 10 menit lagi ya Bapak Ibu. Jadi kami persilahkan kepada Bapak Derajat Handoko, apakah masih bergabung? Masih, Ya, alhamdulillah. silakan Pak. Langsung Matur. saja Pak, bisa difokuskan ya. Saya sangat tertarik Bu, dokter, tentang air kelapa itu bisa untuk mencegah atau merehabilitasi stroke. Nah, bagaimana Dok kalau seandainya air kelapa itu dikonsumsi untuk anak autis atau ADHD yang memang komunikasinya juga susah kan, seperti stroke. Apa bisa diterapkan itu Dok? Misalnya 7 hari berturut-turut, 1 hari satu gitu. Mohon pencerahannya dokter, terima kasih. Syukron jazakallahu khair. Kalau untuk anak-anak yang autis atau yang ADHD itu kan biasanya autoimun ya. Nah, kalau dari perspektif Islamic medicine itu ada hubungannya, dengan pengaruh jin. Jadi mungkin selain kita fokus juga secara terapi tingkah lakunya kan nanti ada itu kan sekolahnya kan, kemudian makanannya juga nanti tantangannya juga ada kan, yang nggak boleh tergantung nanti penegakan diagnosa dari tim yang menilainya. Nah, kalau sebenarnya kalau air kelapa itu kan dia banyak mengandung asam amino, itu bisa untuk menambah, karena kan memang proteinnya kan, autoimun itu proteinnya yang bermasalah kan. Nah, tapi itu tidak bisa untuk maksimalnya, itu cuma sebagai pendukung. Kalau saya masih membilangnya saat ini, karena saya belum punya evidence base. Saya kalau mau bicara, saya harus punya evidence base ya, gitu. Jadi itu untuk pendukung, untuk ditambahkan 1 hari 1 kelapa. Ingat kalau masih muda di atas 40 air kelapa muda, tapi kalau di atas 40 kelapa tua ya. Nah, kalau bisa tuh diambil yang apanya tuh yang encer-encer itu, karena itu yang paling bagus ininya asam aminonya. Dan kalau bisa tuh kelapa hijau itu yang warna pink itu ininya. Nah, saya sarankan kalau memang dengan autoimun dimix dengan ruqyah. Dan ruqyah yang terbaik adalah kalau bisa dilakukan oleh orang tuanya. Karena kan sekalian doanya lebih makbul kan, doa orang tua. Kemudian juga jangan ditinggalkan apa yang didiagnosa sama dokter dan terapi ini dalam pola tingkah lakunya, makanannya itu tetap kita lakukan komplementer. Tapi mungkin dengan nanti komplementer, saya berharap obat-obat kimia atau yang dilakukan secara kedokteran barat itu bisa kita minimalkan dosisnya, tapi tidak bisa kita stop total. Saya masih berpendapat seperti itu. Nah, nanti untuk selanjutnya mungkin untuk spesifiknya nanti silakan nanti ke panitia untuk bisa didiskusikan secara WA gitu ya Pak. Baik, terima kasih dokter, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini karena masih ada 5 menit lagi ya dok, kita lanjutkan, ada dari Bapak Rahmat Ramadan, dipersilahkan. Bapak Rahmat Ramadan, apakah masih bergabung, Pak? Ya Bu, aduh maaf. Nah, silakan Pak, silakan langsung Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau diperhatikan dari Bu Dokter itu banyaknya ke post stroke gitu Bu ya. Jadi mungkin ada juga diskusi dan workshop dari yang Bekam yang juga termasuk dalam PBI. Kita boleh melakukannya gitu Bu pada saat ciri-ciri stroke. Nah, bukan stroke yang mudah ini yang kita dapat ciri-cirinya dan kita bisa lakukan, dan
alhamdulillah dari testimoninya bahwa dari dokter tersebut insya Allah tidak ada pasca stroke-nya mereka kena. Kalau menurut pendapat Ibu sendiri bagaimana? Ya, apa yang dikatakan ciri-ciri stroke itu maksudnya, Pak? Ya, mungkin yang fast itu, Bu. Oh, yang pre-hospital tuh. Mulut mencong atau kelumpuhan seperti itu. Iya. Terus nggak dibawa ke rumah sakit, tapi malah dibekam gitu. Jadi orangnya itu membawanya ke klinik gitu, ke klinik bekam. Pasien keluarganya membawa ke klinik bekam dan langsung dikasih tindakan. Alhamdulillah tidak ada post stroke-nya gitu. Kalau menurut pendapat Ibu bagaimana? Kan kalau yang dikatakan stroke, kalau keadaan seperti itu dia menetap setelah 24 jam ke atas. Jadi bisa saja yang dibawa si pasien itu dalam beberapa jam dan dia masih dalam transient ischemic attack. Kalau TIA di bawah 24 jam itu bisa kembali normal lagi. Jadi mungkin Bapak sebagai terapis bisa menanyakan ke pasien ini kapan mulai terjadinya. Kalau misalnya di atas 24 jam, ya kan, boleh saja dibekam, tapi paksa dia harus ke rumah sakit. Karena udah di atas 24 jam. Kalau di bawah 24 jam, kemungkinannya bisa TIA. Gitu loh. Dan satu lagi, mungkin juga sebagai para pembekam, saya mungkin mengingatkan, coba tanya obat apa yang dia kasih. Kadang-kadang orang stroke ini kan sebelumnya dia ada penyakit jantung ya. Nah, penyakit jantung itu biasanya akan dikasih obat pengencer darah. Ya. Nah, hati-hati tuh, jangan nanti istilahnya dia waktu dibekam, ya kan waktu disedot itu perdarahannya tidak berhenti. Nanti akhirnya istilahnya maaf kata kita mau nolong, tapi akhirnya jadinya jeleknya ke kita. Padahal itu sebenarnya kita minta si keluarga pasien atau pasiennya itu jujur, ada obat apa aja yang dikasih, yang dimakan selama ini. Bahkan obat penghilang rasa sakit yang ada asam-asamnya, asam salisilat, asam mefenamat itu bisa membuat pengenceran darah, Pak. Obat-obat penghilang sakit yang orang sering makan obat penghilang sakit kepala tuh dengan kayak makan kacang bisa 1 hari 5, 10, cap kaki 3, itu tuh bisa mengencerkan darah dan itu harus hati-hati. Sekali medical bleeding itu nggak akan bisa berhenti darahnya, itu bisa membuat kita sendiri stres. Semoga kita tidak mengalaminya, tapi saya berapa kali mengalami medical bleeding itu stres, Pak. Kecil tapi nggak berhenti. Gitu. Berarti ada itu di awal tentang bagaimana kondisinya, apakah ada sakit jantung, apakah ada pengonsumsi pengencer darah, kira-kira begitu. Iya, tapi nanti kalau dibilang pengencer darah dia kan nggak ngerti, minta aja obat-obatan yang dia yang dia konsumsi. Nah, mungkin Bapak sebagai terapis harus tahu apa aja macam obat pengencer darah. Dan biasanya itu ada riwayat penyakit jantung pasti ada. Dokter pasti ngasih, nggak mungkin enggak. Aspirin kah, atau obat orang yang sering sakit kepala, dia ditanyain, dia makan obat untuk ngurangi sakit kepala enggak? Yang beli di warung. Cap kaki 3 tuh paling sering itu, atau asam mefenamat atau asam salisilat. Itu nanti dia makannya tuh nanti bisa sampai 10, 5. Kayak makan kacang dia. Itu hati-hati itu bisa tidak berhenti perdarahannya. Gitu, Terima kasih banyak, Bu. Jazakallah khair. Sama-sama. Nanti kalau ada apa-apa silakan Bapak secara pribadi tentang pasien-pasien Bapak, insya Allah apa yang bisa saya bantu. Terima kasih, Bu. Kalau boleh nanti di-share juga nomor WA-nya, bisa konsultasi kita nanti. Ya, nanti sama panitia nanti diminta. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah, Dokter Susi. Masya Allah. Ini tak terasa sudah 9:30, Dok. Sangat lelah ini. Ya, ini sudah banyak pertanyaan dan penjabaran yang alhamdulillah Masya Allah sungguh sangat jelas ya, Dokter Susi. Baik, selanjutnya kita langsung saja kepada Bapak Ibu yang masih belum terjawab pertanyaannya di room chat. Insya Allah nanti bisa
dibantu lewat WA ya, Dok ya, untuk Ya, dilanjutkan. silakan gitu. Baik. Nanti kalau ada pun Terima kasih. yang istilahnya nanti secara khusus nanti silakan aja nanti ke panitia. Nanti kan bisa nanti kalau memang saya rasa memang perlu perhatian khusus kan nanti bisa di-share nomornya. Apalagi untuk yang terapis silakan nanti kan untuk ini ya, untuk juga kemaslahatan umat. Apa yang bisa saya bantu insya Allah. Masya Allah, terima kasih Dr. Susi. Materinya luar biasa malam ini. Dan saya terharu sekali Dok, karena tulisan kami, artikel kami yang tentang bekam di bulan purnama tadi, Dr. Susi bahas, Masya Allah. Matur nuwun Dok. Monggo, Bi. Sama. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih Jazakillah khair Dr. Susi yang telah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Terima kasih ya Dok ya. Sama-sama. Insya Allah materinya sangat bermanfaat untuk kami semuanya di sini. Dan bagi Bapak Ibu nanti insya Allah materinya akan kami share ya Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan khawatir karena tadi sepertinya masih sangat kompleks ya. Perlu direview ulang kembali karena waktu belajar kita yang singkat ya Bapak Ibu sekalian. Baik, di sini langsung saja. Insya Allah hari kedua akan ada sesi yang kedua. Bapak Ibu sekalian silakan untuk bisa bergabung kembali. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab nanti akan dialihkan ke WA Group ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Dr. Susi kepada peserta semuanya. Kami ucapkan terima kasih yang telah berpartisipasi pada malam hari ini. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan maupun teknis-teknis yang kurang mendukung pada malam hari ini. Semoga bisa diperbaiki untuk lain waktu. Baik, kita tutup saja dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Susi. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Terima kasih Dokter. Ya. Ada semua. Ya, Assalamualaikum. Dokter Susi. Ya, izin, Lev.